Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita murojaah ya. Dari mana? Kiri kanan? Oh, di sini. Baik, sebutkan berapa jumlah makhraj ya secara umum saja. Ada 5. Baik, cukup. Yang pertama al-halq. Apa itu al-halq? Kemudian yang kedua, sebenarnya sih boleh bebas ya sebenarnya boleh. Cuma supaya berurutan aja. Yang kedua apa? Hanya jarang merujaan. Al al-jauf ya. Al-jauf. Apa arti al-jauf? Rong, rongga apa? Sama satu lagi ya. Ada 2, maksudnya rongganya. Tenggorokan sama ronggamu, mulut ya. Rongga itu kayak ruangan. Kemudian yang ketiga, al-lisan. Apa artinya? Kemudian yang keempat, bibir. Kemudian apa artinya? Rongga hidung. Kayak ini ya. Dalamnya kan barakallahu. Nah, kemudian berikutnya, kapan huruf hijaiyah dibaca fathah? Ya, sebelum murojaah aja. Kapan? Mudah sekali ya. Afwan, kapan? Oh, kapan huruf hijaiyah di mulutnya dibuka gitu ya? Fathah, afwan, astagfirullah. Padahal udah kasih jawabannya. Baik, bentar lagi. Kapan huruf hijaiyah dibaca monyong seperti itu? Ketika berharokat apa? Dhammah ya, ingat semuanya. Kemudian yang terakhir, kapan bibir ya bagian bawah diturunkan? Ketika membaca huruf hijaiyah dan dia berharokat kasrah. Kemudian huruf apa namanya? Sudah ya. Kalau sekarang lebih rinci lagi. Pertama tadi apa? Al-halq ya. Baik, al-halq kan ada al-halq ada berapa? Aduh, udah saya ini ya. 3, barakallahu. Kemudian yang pertama apa namanya? Aqsal halq. Hurufnya? Ulangi? Pakai hamzah apa zai? Pakai hamzah dan ha. Kemudian yang kedua, wastul halq. Hurufnya? Ain dan ha. Barakallahu. Terus berikutnya? Hurufnya? Ghain sama kha. Barakallahu. Udah ya, belum? Baik. Ngapa sambil kita mutar ya. Kemarin juga sudah kita ada gambaran sedikit ya tentang itu. Jadi sekarang sudah selesai. Sekarang naik lagi dia masuk ke lisan. Kemarin kita ada sedikit gambaran ya sambil bekerja saja. Lisan ini namanya Pak apa Pak? Lisan yang paling belakang. Oh iya. Oh beliau kena izin ya? Oh iya Pak. Atau ini aja coba. Ini Pak disebutkan secara berurutan huruf apa namanya al-halq tadi dari bawah, tengah sampai yang atas. Terus yang bagian tengah ain ha. Nah, pokoknya dia ada saudaranya lah. Kemudian hurufnya pokoknya dia sama, ain sama ha sama, cuma dikasih titik aja tuh. Nah, ghain sama kha. Jadi harus dihafalkan memang. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sedikit ada gambaran sedikit ya, lisan itu ya. Nah, jadi sama juga. Pokoknya kalau yang paling bawah namanya ya aqsa namanya ya. Tadi nanti yang depan juga sama juga adna lisan dan seterusnya. Tapi itu kemarin hanya gambarannya. Baik. Terakhir sebutkan atau ya baca huruf hijaiyah yang asli ya dari awal sampai terakhir. Siapa namanya? Silakan Pak.
Gimana? Maksudnya huruf hijaiyah asli? Oh, alif. Karena tadi lang alif. Iya. Ayo. Terus jim. Terus sod. Ingat ada qalqalahnya nanti ya. Sod, dod, terus benar ya? Terus ain. Baik. Ada berapa? Ada kalau di sini ada 30 ya. Cuma biasanya lam alif itu dia tidak masuk ya, lam alif. Jadi ada yang ya sekitar 29 lah. Baik, cukup barakallahu fikum. Sudah, sekarang kita masuk ke apa nih? Ke alisan salah namanya. Baik, kemarin ada sudah kita berikan gambaran ya, dan tetap kita akan ulang. Baik, sekarang kita masuk ke lisan, teman. Jadi lisan itu sebenarnya di kitab yang lain itu ya, di kitab Matan Jazari, dan juga di kitab Mahir Tahsin, dan juga yang lainnya itu ada 10 sebenarnya ya. Ada 10 aslinya nih. Nah, kemudian adapun di kitab kita ini apa? Ada 7. Jadi yang seharusnya qaf sama kaf itu terpisah ya. Walaupun dia satu makhraj cuma beda sedikit. Nah, qaf sama kaf. Kemudian dhad sama lam juga seharusnya dipisah karena apa? Dhad itu dia di samping ya. Ya, di samping kiri ataupun kanan. Adapun lam ujung dari lidah hingga ujung lidah. Nah, seharusnya dipisah seharusnya. Tapi di sini walau alam mungkin untuk memudahkan kali ya. Tapi saya di sini tetap teman-teman saya tulis, saya pisah supaya ini aja ada gambaran. Kemudian juga nun sama apa? Sama ro ya. Nun sama ro juga seharusnya dipisah. Nun itu sebenarnya pada dari ujung lidah, ro itu dari dhahr, ya dari punggung ujung lidah. Tapi sesuai dengan kitab saja ini. Baik. Langsung aja ya. Pertama di sini adalah qaf. Qaf sama kaf. Jadi teman-teman anggaplah ini lisan lah. Anggaplah ini ya lah, gambaran ya. Nah, di sini adalah apa? Namanya aqsal lisan. Aqsal lisan. Nah, maka apa di sini huruf apa? Qaf. Huruf qaf ya. Kemudian sebenarnya sama-sama aqsa ya. Naik sedikit saja ya. Nah, ini huruf apa? Kaf. Ya. Makanya tadi di sini disatukan dia ya. Kalau aslinya dipisah itu. Ya. Kemudian nanti kita ambil dulu mungkin satu halaman dulu nanti nambah ya. Baru apa di sini ada yang tengah namanya apa? Wasatul lisan sama juga ya, wasat tengah. Ada jim, shin sama ya. Nah, jadi lidah tuh ya di ini aja sejajar dengan langit-langit bagian atas. Nah, kalau di sini kita baca artinya. Jadi boleh teman-teman nanti ini aja nanti disebutkan misalkan ada ujian huruf qaf dari mana dia keluar, boleh pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia, ada masalah ya. Jadi kalau qaf sama kaf ini pangkal lidah dan langit. Jadi ingat ya, pangkal lidah dan langit-langit. Enggak masalah, kita satukan aja dah supaya enggak bingung. Qaf, kaf itu pangkal dan langit. Nah, adapun qaf dia tebal, kaf apa? Tipisnya tidak dibaca seperti qaf ya. Kemudian jim, shin, ya, tengah-tengah. Sejajar dengan apa? Langit-langit bagian atas. Ya. Namanya langit-langit pasti di atas ya. Seperti itu ya. Nah, jadi ingat teman-teman ini ya. Nah, langit bagian atas. Nah, di sini lidah bagian tengah dan langit-langit di apa namanya penjelasannya itu. Nah, kemudian nggak banyak kita habiskan biar satu lembar per pertemuan. Dot sama lam, sebenarnya dot ini sama lam ini bagusnya dipisah ya teman-temannya, bagusnya. Tapi kalau kita lihat di sini tepi lidah dan geraham atas guside depan. Jadi kalau dot ini sebagai gambaran saja. Nah, jadi tepi lidah yang kiri ataupun kanan ditempelkan sama gigi geraham bagian atas. Ini yang dot. Kalau mau pakai
bahasa Indonesia yang mudah sekali, ya silakan. Maksudnya pakai bahasa kita saja ya. Kalau pakai bahasa buku kadang agak ini. Jadi tepi lidah kiri atau kanan ditempelkan sama gigi geraham bagian atas. Itu kalau dot ya. Nah, adapun kalau lam itu apa? Apa namanya? Ujung dua tepi lidah bahasa ini kan tepi ini ya, sini hingga ujung lidah aslinya. Hingga ujung lidah ditempelkan sama apa? Gusi. Gusi depan. Tempelkan sama gusi depan. Yang ini kan gusi nih, tempat tumbuhnya gigi seri. Nanti bisa juga sambil buka YouTube ya, maksudnya tempat makhraj lam atau dot, nanti bisa ditulis boleh sebagai ini, biar tidak tertukar, karena dia nggak sama ya, dot sama lam, maksudnya sangat beda sekali ya. Bot, bo, la beda. Kemudian nun ujung lidah ya, ujung lidah, nun sama ro ujung lidah, dan gusi bagian atas. Gusi bagian atas. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah ada gambaran. Baik, sekarang kita praktek dulu ya. Dengarkan saya. Mungkin kita ambil seperti biasa. Yang depan-depan saja. Baik. O, ti, u. Nah, ini ingat dibaca tebal teman-teman ya. Kemudian berikutnya ka, ki, ku, baru o. Tapi ingat mulutnya tidak boleh monyong. Nah, ditahan itu. Bagaimana caranya? Wah, lampunya ini kan aja dah. Ya. O, ti, ku, ka, ki, u. Nah, seperti itu ya. Nah, ikuti saya. O, ti, u, ka, ki, ku, o, ti, ku. Nah, jadi jangan sampai tertukar karena disini memang dia dicampur ya. Ka, ki, u. Adapun nanti bacanya boleh cepat nanti insyaallah. Jadi insyaallah udah ada gambaran lah. Kemudian berikutnya adalah jim, shin sama ya, yaitu lidah bagian tengah dan langit. Ini tolong dihafalkan ya. Maksudnya nanti insyaallah pertemuan ke depannya hari hadapan gimana? Mau masuk apa gimana? Kan maksudnya masih hari tasyrik. Kalau saya sih masuk bismillah. Maksudnya bebas saja. Saya juga kosong soalnya kan Sabtu Ahad. Nanti ini lah nanti ya, kasih ini infonya nanti ya. Ya, biar enak. Baik. Dengarkan yang kedua ya, dari wasatul lisan. Sebenarnya wasatul lisan ma'al hanakil a'la. Jadi apa? Tengah lisan bersama langit bagian atas. Hanak itu apa ya? Hanak itu ya ini ya. Apa bahasa Indonesianya? Langit-langit ya. Langit sudah. Ya. Baik. Dengarkan ja, ji, ju, sha, si, su. Nah, namun sini anginnya lebih banyak ya. Ya, i, yu, ja, si, yu. Baik, ikuti saya. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Sha, si, su. Sha, si, su. Nah, ingat harus lebih banyak pokoknya anginnya ketimbang yang sin ataupun sod dan juga apalagi ta ya. Maksudnya ini banget. Sha, si, su. Sha, si, su. Ya, i, yu. Ya, i, yu. Nah, ingat di sini nggak boleh ada gunahnya, jangan ya, nah, nanti bisa dipegang sendiri ya. Kalau masih ada ya, nah berarti masih guna, salah. Tapi ya bersih. Ya, i, yu. Nggak cuma nun sama mim saja nanti yang gunah ya teman-teman. Nah, masih tuh kayaknya Pak. Tapi terus latihan nanti. Baik. Ya, i, yu. Ya, i, yu. Ja, si, yu. Ja, si, yu. Ja, si, yu. Ja, si, yu. Jangan sampai yu, apa namanya, dengung ya. Yu, misalkan ini yang salah aja nih. Yang benar yu.
selain mim dan nin, ya, mim dan nun afwan. Itu apa? Tidak boleh ada guna pokoknya. Dihafalkan aja. Selain mim dan nun nggak boleh ada guna. Kemudian berikutnya langsung aja ya. Dot sama lam. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dot itu ya, tepi lidah kiri atau kanan, atau font ditempelkan sama gigi geraham bagian atas. Nanti tolong dihafalkan ini ya. Sebutkan makhraj dot. Jangan ngarang-ngarang. Ujung lidah tidak. Boleh sisi lidah bagian kiri atau kanan ditempelkan sama gigi geraham bagian atas. Bukan yang bawah ya, kalau bawah susah juga. Seperti itu. Kalau lam, nah nanti lam. Hafatan kedua ujung tepi lidah. Baik, kita praktek dulu. Do, dengarkan. Do, di, du. Nah, sini ya, samping. Kalau saya pakai yang kiri. Boleh, yang kanan juga boleh, bagi yang terbiasa. Do, di, du, dengarkan. La, li, lu. Nah, ingat. Makanya saya pisah di sini. Afwan, saya tulis sendiri di sini. Karena emang dia beda, teman-teman. Ya, maksudnya, apa namanya? Dia pakai pensil. Pakai bahasa Arab. Biar nggak lupa. Nah, jadi maksudnya ini, itu sengaja saya pisah, karena memang makhrajnya jauh banget ya. Jauh sebenarnya. Cuma di kitab kita ini digabungkan. Mungkin biar cepat menghafalnya kali ya. Jadi, la, li, lu, dengarkan. Baru, do, di, lu, la, li, du. Baik, ikuti bacaan saya setelah ini. Do, di, du. Do, di, du. Do, di, du. Do, di, du. La, li, lu. La, li, lu. Do, di, lu. Do, di, lu. Do jangan monyong ya, jangan do misalkan. Intinya ditahan ya, karena dia dari sisi lidah sama gigi geraham, bukan dari apa namanya ujung, bukan dari syafaten. Saya ulangi. Do, di, lu. Do, di, lu. La, li, du. La, li, du. Nah, baik. Jadi tadi lam, ingat dari sini teman-teman. Jadi ujung lidah nih, tapi dia agak melebar sedikit. Nah, sampai sini ya. Menempel sama gusi. Itu dia. Kalau lam itu dia lebih melebar. Nanti kalau nun baru sama ro, dia ujungnya saja. An, ar, ya kan? Maksudnya dia kerasa dia. An, ar, atau ro, na, kerasa. Kalau lam lebih apa bahasa, kalau bahasa kami apa ya, lupa ya. Melebar ya. Kalau bahasa namanya depek. Yang maksudnya lebih depek gitu ya. Depek apa depek? Pokoknya kena semuanya. Nah, seperti itu ya. Seperti yang ingat. Nah, kemudian berikutnya adalah nun sama ro ya. Nun sama ro. Nun itu adalah apa? Di sini ujung lidah dan gusi bagian atas. Tapi di sini sama juga saya tulis juga nih. Kalau nun itu sebenarnya torful lisan ya, ujung lidah, torf. Kalau ro apa? Zohor. Zohor itu punggung. Zohor itu punggung. Nah, jadi di sini. Kalau nun di sini nih. Nun di sini. Kalau ro agak naik ke atas, tapi tetap sih sama-sama ujung sebenarnya. Tapi kalau ro agak ke atas sedikit. Zohor. Zohru torofil lisan. Punggung ujung lidah. Dan ujung lidah ini punggungnya nih. Ini punggung. Seperti itu ya. Baik, kita praktik dulu ya. Dan ini lebih mudah nih. Na, ni, nu. Na, ni, nu. Nah, kalau ini wajib apa namanya? Kunah teman-teman. Jadi nggak bisa. Nah, nggak. Susah juga ya kalau. Baik. Na, ni, nu. Na, ni, nu. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ro tebal ya, ru juga tebal. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ro, ri, nu. Ro, ri, nu. Na, ni, ru. Na, ni, ru. Na, ni, ru. Na, ni, ru. Punya ro-nya itu bergetar, namanya takrir juga ya, sifatnya takrir. Tikrar itu apa? Tikrar itu mengulangi, artinya hanya boleh diulangi satu kali, jangan ro, ri, misalkan gitu.
Coba baca. Ro, ri, ru. Ya, jangan diulangi lebih dari 1 kali. Takrirnya. Artinya apa? Mengulangi. Tikror. Karir. Karara yukariru takrir. Mengulangi. Baik. Kita baca satu lagi ya. Baru nanti seperti biasa. Baik, ikuti saya. Qati'u. Qati'u. Kakiku. Kakiku. Qati'ku. Qati'ku. Kakiku. Kaki'u. Jajiju. Jajiju. Shashisu. Shashisu. Yayiyu. Yayiyu. Jashiyu. Jashiyu. Dhadidu. Dhadidu. Lupa tadi. Enggak boleh ada gelembung-gelembungnya ya. Misalkan adha, adhi. Dhadidu. Dhadidu. Lalilu. Lalilu. Dhadilu. Dhadilu. Lalidu. Lalilu. Naninu. Naninu. Riru. Rariru. Nah, rinya jangan tebal, jangan ri, misalkan salah juga ya. Harus tipis. Kenapa? Kasrah ya. Misalkan apa? Yang kasrah apa ya contohnya? Marrabuka, bukan ya. Kalau marrabuka tebal. Misalkan rijal, misalkan ada adanya irji'. Nah, irji' itu nanti ada pembahasan khusus ya. Maksudnya apa? Kenapa dia enggak dibaca irji'i? Kenapa dibaca tebal? Nanti ada mungkin karena ada hamzah wasl. Irji'i ila rabbiki. Ada di kitab yang hitam nanti ya. Nah, yang ra nanti ya. Irji'i. Nanti ada khilaf juga, ada khilafnya, ada yang baca tipis, ada yang baca tebal. Jadi intinya di sini secara umum ra kasrah dibaca tipis. Misalkan namanya rijal. Misalkan ya, rijal. Siapa? Siapa? Ya boleh rijal apa? Risalah. Misalkan jangan risalah. Langsung. Baik. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ro, ri, nu. Ro, ri, nu. Na, ni, ru. Na, ni, ru. Na, ni, ru. Na, ni, ru. Baik, sekarang baca depannya aja nih ya. 1, 2, 3, 4. Baru nanti satu. Tafadhal 1, 2, 3. Qati'u. Kakiku. Qati'ku. Kaki'u. Terus Yadiju. Shashisu. Yayiyu. Jashiyu. Dhadidu. Lalilu. Dhadilu. Lalidu. Naninu. Rariru. Rarinu. Naniru. Saya kalau pengen cepat kita hanya depannya saja, tapi jangan ya. Harus semuanya. Biar sekalian ini. Type. Kenapa dari sebelah sini? Nanti kiri kanan. Kalau ini Pak baca full ya. Semuanya. Bismillah. Qati'u. Kakiku. Qati'ku. Kaki'u. Nah, kenapa dicampur-campur biar untuk melatih juga. Nah, ulangi. Ulangi.
ku ki ri ku ri ka ka ku ki ku ka ko. Terus mungkin Afwan nggak apa ya, satu halaman dulu biar dapat semua. Baru nanti habis maghrib lagi satu halaman lagi. Ja ji ju sha shi shu ya yi yu ja shi yu ja ji shu ju ji ya sha shi ju shu sha yi ja shu shi sha ji ju yu ja shi ya yi ju ja shu ji shu ja shi ji ya shu yu sha ji. Baik, apa dulu? Jadi kok Ya, off aja. o i u ka ki u o i u ka ki u ku i ka Terus ki ka u ku ka ki ulangi. ku ko ki ku ko Nah, qi bersih ya. i ku ko 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 ki ku Ingat qaf itu nggak boleh ada hamesnya ya. Hamas kayak angin untuk udara nggak boleh. Harus ditahan. Ko misalkan. o ki ku o ki ku Terus ka ko ku ki ku 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 ki i ku ku ki ka ku ki ku ka ko terus ja ji ju sha shi shu ya yi yu ja shi yu ja ji shu ju ji ya sha shi sa shi ju nah ulangi shinnya. sha shi ju shu sha yi ya shu shi sha yi ju yu ya shi ya yi ju ja shu ji shu ja shi ji ya shu yu sha ji. Baik, boleh cepat ya nggak masalah pakai hadar. Oh lupa kan tadi tes soal tadi ya bacaan. Tapi itu kan belum masuk materi ya. Ayo nah apa dah. Terus O I U ka ki u o I U ka ki u I ka ingat kafnya ada anginnya. Ini yang kaf ya. Ku qi ka. ku I ka ki ka u o ki u o ki u o I u Ulangi. o ki u ka o u ki u ku ki I u I ka u I ka u ki u ka o Terus ja ji ju sha shi shu ya yi yu ja shi yu ja ji shu ju ji ya sha shi yu shu sha yi ja shu shi sha yi yu yu ja shi ya yi yu ja shu ji shu ja shi ji ya shu yu sha yi. baik. Terus O I U ka ki u o I U ka ki u ku I ka ki ka u o ki I u o ki u o ki u ka o u ki u ku ki I u I ka u ki u ka o terus ya ji ju sha shi shu ya yi yu ja shi yu ja ji shu ju ji ya sha shi ju shu sha yi ja shu shi sha ji ju yu ja shi ya yi ju ja shu ji shu ja shi ji ya shu yu sha ji. bentar lagi.
Belum ya. Terus apa nih? Larang aja nih. Terus o oi o ka ki ku o oi ku ka ki ku ri ka ki ka ku o ki ri ku o ki ku o ki ku ka o ki ku ulangi. ki ku ki oi ku ri ka ki ka o Terus ya ji ju sha shi shu ya yi yu ya shi yu ya ji shu ju ji ya sha shi ju shu sha yi ya shu shi sha ji ju yu ja shi ya yi ju ya shu ji shu ja shi ji ya shu yu sha ji. terus nggak apa? Nggak apa, lanjut dulu. Kemudian bisa nih selesai. Oriku kakiku oriku kakiku kupika pikaku Ulangi. pikaku opi pikuko opiku opiku kaoku pikuku kukipi kupika kauki ukao Terus jajiju syashichu ya yu ya shiyu jajichu jujiya shashiyu shushayi jashushi shajiju yujashi yayiju jashuji shujashi jiyashu yushaji. terus Wakriku kakiku wakriku kakiku kurika kikaku uwaki riku wakiku wakiku kawaku kiku kukiri kurika kauki ukao terus jajiyu jashichu yayiyu jashiyu jajishu jujiya shashiyu shushayi jashushi shajiyu yujashi yayiyu jashuji shujashi jiyashu yushaji. ternyata sih sudah agak mendengar teman-teman, maksudnya sudah sedikit terbentuk lah ya, kan enak kalau sudah terbentuk, enak nanti kita mau menghafal tuh enak. Terus Kopiku kakiku kopiku kakiku kupika ulangi. kupika kikaku kukoti kiku otiku Ulangi. Ko otiku otiku kakoku kiku kikuku kupiki kupika kakuki kukako yayiyu shashishu yayiyu jashiyu yajishu yujiya shashiyu shushayi jashushi shajiju yujashi yayiju jashuji shujashi
ji ya shu yu syaji Terus ofiku ulangi. Pokoknya bersih. ofiku kakiku ofiku kakiku kuika kikaku oki Ulangi. oki iku okiku okiku ka okuku kikoku kuki kiku kika ka uki kukako Terus yajidu syashishu yayiyu yashiyu yajishu yujiya syashiyu syushayi yashushi shajidu yujashi yayidu jashuji shujashi jiyashu yushaji. Alhamdulillah saya lihat maksudnya apa namanya huruf-hurufnya sudah inilah. Jadi insya Allah cepat kita nih mudah-mudahan. Nanti habis maghrib ini insya Allah ya. Kita usahakan satu pertemuan, satu lembar. Benar-benar kita pahami insya Allah taala. Baru insya Allah minggu depan lagi berhenti membedakan bunyi huruf yang sering tertukar. Nah, untuk ini teman-teman, untuk yang ketujuh nanti kayaknya kita nggak perlu masuk ya. Yang paling ketujuh nanti lebih kepada hot ini, misalnya one hot kayak imla gitu ya, tata cara menulis sebenarnya, cara menyambung. Tapi itu sebagai gambaran mungkin iya, ya. Supaya cepat nanti langsung kita masuk ke nanti insya Allah halaman ke-8. Nah, tanda sukun insya Allah taala. Yang penting rajin-rajin masuk aja. Ya biar tidak ketinggalan. Sama kayak bahasa Arab teman-teman. Kalau nggak masuk 2 kali udah nggak nyambung. Karena dia apa? Pembahasannya kan urut itu. Urut. Ini juga urut ini. Jadi kalau nggak ini juga lumayan. Tapi kalau dimutasin masih mending ya. Kalau nggak masuk 2 kali masih bisa ngejar. Tapi kalau bahasa Arab nggak masuk 3 atau 4 kali udah nggak nyambung itu. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan habis maghrib insyaallah taala. Silakan ya, yang azan. Baik, lanjut teman-teman. Halaman 19 ya. Baik, dot, lam sudah, nun sama ro juga tadi sudah kita kasih gambaran ya. Baik, gimana? Mungkin ini dulu nggak apa, kita ini lagi mutar lagi, baru nanti kalau Pak Haki berarti baca full kan? Karena beliau ini. Iya. Oh, minggu kemarin, nggak ada juga ya? Wah, jangan ya di ini. Type, apa? Dari dulu sekarang apa? Dot, ingat saya dot itu apa? Tidak boleh ada gelembung di sini ya. Jadi do, di, du, l, do nggak ada sama sekali. Mulut, monyong nggak ada. Dan juga gelembung tidak ada. Lam juga ingat lam itu dari sini teman-teman. Sekali lagi ujung dari lidah hingga ujung lidah. Nah, hingga ujung lidah menempel sama gusi dan dia lebih melebar dia. Kalau nun ujung doang. Kalau ro zohar itu apa? Punggung ya. Punggung ujung lidah. Kalau lam kan dia agak melebar ya. Coba aja. La bukan bukan la agak la li agak melebar ya. Depannya itu melebar ke sini. Pokoknya nempel, ini nempel semua nih. Ini sampai depan nempel ke gusi. Nah, jangan sampai lah kan gitu ya. Susah juga ya. Baik, baru langsung aja. Bo di lu la li lu bo di lu la li lu lu di la. Stop. Nah, lam ini juga jangan sampai tafkhim ya, tebal ya. Lu misalkan. Lu tapi biasa aja. Lu. Lu di la lu bo li lu la di lu bo li lu li bo la bu li bo lu li bo lu li bu la
na ni nu ro ri ru ro ri nu na ni ru ro nu ri ni ro nu ni nu ro ri nu na ro nu ni ri na ru ro nu ro ni nu na ri ru ro ni ru ni ro ni ro ru. Ni ro ru. Dan juga harus kelihatan tebalnya tuh ya. Misalkan yang terakhir tadi ni ro ru, berlatihan nanti soal. Baik, terus Do di ru la li ru do di ru ulangi. Bo di bu di ru la li ru lu li la lu do li lu la li lu la di lu tempelkan. la li lu do li lu li do Ulangi. lu li lu li do Jangan ke do ya. Pokoknya ke dot. Nah, nih, tapi lidah kiri tempelkan ya. lu li do la lu li do lu li do lu li lu la lu do Ulangi. Li lu li lu do lu li la terus na nu nu ro ri nu na ni ru ro nu ri ni ro nu ni nu ro ri nu no ri nu na ro nu ni ri na ru ro nu ro ni nu na ri ru ro ni ru ni ro ru. nah ini ro. Baik, terus Bo i ru la i ru bo i ru la i ru lu li la lu do li lu la li di lu la di lu do bo li lu li bo la lu li bo lu li bo lu terus li lu la li lu bo lu li la na ni nu ro ri ru ro ri ru na ni ru ro nu ri ni ro nu ni nu ro ri nu na ro nu ni ri na ru ro nu ro ni nu na ri ru ro ni ru ni ro ru ni roru bukan ni roru. Maksudnya ni roru kidul bahaya. Nyambung ya maksudnya. Belum nyampe ya. Baik. Lanjut Pak. Jauh banget ya. Terus ulangi. La li lu di la lu do di lu la di lu do di lu di do la lu di lo lu di lo lu di lu la di lu do lu di la terus na ni nu ro ri ru ro ri nu na ni ru ro nu ri ni ro nu ni nu ro ri nu na ro nu ni ri na ru ro nu ro ni nu na ri ru ro ni ro ru. baik. Terus O ri lu la ri lu do ri lu la ri lu ri lebih jelas lu di la lu do ri lu la ri lu do ri lu ri do. stop hanya mirip dho ya. Usahakan jangan sama kayak dho ya. Pokoknya contoh misalkan du do li
Bu, pokoknya sampingnya nih. Pokoknya dipaksa naik, teman-teman. Pinggir ini naik ke gigi geraham, maksudnya ditempelkan. Paksa. Lu, li, do, la, li, do, li, do, li, la, li, do, li, la. Baik, terus. Na, ni, nu, ro, ri, nu, na, ni, ro, nu, ri, ni, ro, nu, ro, ri, nu, na, ro, nu, ni, ri, na, ru, ro, nu, ro, ni, nu, na, ri, ru, ro, ni, ro, ru. Terus. O, T, U, kaki, ku, o, ki, ku, kaki, u, ku, ki, ka, u, o, ki, ku, o, ki, ku, o, ki, u, ka, o, ku, ki, u, ku, ki, u, ka, u, ki, u, ka, o. Terus. Ya, ji, ju, sha, shi, shu, ya, ji, yu, ya, shi, yu, ya, ji, shu, ju, ji, ya, sha, shi, ju, shu, sha, yi, ya, shu, shi, sha, ji, ju, yu, ya, shi, ya, ji, ju, ya, shu, ji, shu, ya, shi, ji, ya, shu, yu, sha, ji. Terus. Ba, bai, bu. La, li, lu. Lu, la, li, lu, li, la, lu, do, li, lu, la, li, lu, do, li, lu, li, do, la, lu, li, do, lu, li, do, lu, lu, la, li, lu, do, li, la. Terus. Nani, nu, ru, nu, nani, ru, nu, ri, ni, nu, ni, nu, ri, nu, na, nu, ni, ri, na, ru, nu, ni, nu, na, ri, ni, 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 ru. Terus. Bo, ri, lu, la, li, lu, bo, ri, lu, la, li, lu, li, la, bo, li, lu, lo, li. Nah, ulangi. Ingat, lam itu tipis ya. Lu, la. Nah. Ulangi. Lu, la, li, lu, bo, li, lu, li. Kenapa? Karena apa? Sebelumnya huruf tafkhimnya hati-hati nih. Kadang kalau ini kadang keikut dia kan, ikut. Mengingat botnya tebal, lamnya tipis. Lanjut. Saya semangat nih, Masya Allah. Sudah lanjut. Terus. Bo, li, lu, li, bo, la, li, bo, lu, li, bo, li, la, li, lu, bo, li, la. Terus. Na, ni, nu, ro, ri, nu, na, ni, ru, nu, ri, ni, nu, ni, nu, ri, nu, na, nu, ni, ri, na, ru, ro, nu, ni, nu, na, ri, ro, ni, ni, ro. Baik. Terus. Bo, li, lu, la, li, lu, bo, li, lu. Nah, stop. Lu-nya jangan tebal ya. Misalkan bo, di, lu. Harus biasa-biasa aja. Bo, di, lu. Nah, itu biasa. Karena lam itu nanti dia ada tempatnya dia tebal, ada tipis. Nanti ada lafaz jalalah maksudnya. Nanti. Bo, li, lu, la, li, lu, li, la, lu, bo, li, lu, la, li, lu, bo, li, lu, li, bo, la, lu, li, lu, li, bo, lu, li, bo, lu,
la, di lu ko, bu di la, nani nu, rori nu, nani ru, romuri, ni romu, ni nuro, rinunga, romuni, rinaru, naru ro, nurani, nunari, nurani, nuni ro, ni rohu. Terus terus Bo dilu, la lilu, bo dilu, la libu, nudila, nuboli, nulari, bilubo, bolilu, bulibo, labudi, libolu, libobu, lidula, lidubo, budila, terus naninu, roriru, rorinu, naniru, ronuri, nironu, ninuro, rinuna, ronuni, rinaru, naruro, nuroni, nunari, nuroni, nuniro, niroru, terus terakhir dodidu, lalilu, dodilu, lalidu, lubila, dudoli, lulawi, diludo, dolilu, dulido, laubudi, liubolu, liubobu, lidula, lilubo, ludila, naninu, roriru, rorimu, naniru, ronuri, nironu, ninuro, linuno, linuna, ronuni, linaru, naruro, nuroni, nunari, ruroni, runiro, niroru. baik, barakallahu. Alhamdulillah sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nanti sedikit gambaran, nanti masuk ke ta, dal sama to ya. Ini adalah apa? Ujung lidah ya. Nah, sebenarnya kalau di kitab itu torful lisan juga. Di sini punggung, lidah, depan dan pangkal gigi seri atas. Jadi sedikit gambarannya nih, ta, dal sama to itu ujung lidah lah atau punggung lidah nih. Sama apa? Pangkal gigi seri. Pangkal itu anggap ini tempat tumbuh gigi ya. Nah, pangkalnya bukan gusi ya, tapi pangkal. Jadi ini gigi apa? Gigi seri belakangnya tuh. Jadi bukan di apa namanya? Bukan gusinya, tapi pangkal gigi seri. Nah, ta, da sama to. Cuma to ini tebal, dal tidak, ta juga tidak. Ta ini hamas, dal tidak, to juga tidak. Seperti itu. Nanti kita masuk ke makro apa namanya? Sifat itu ya. Sifat itu apa sifat itu? Tata cara ya. Gimana dia keluar. Apakah ada anginnya, apakah tebal, apakah tidak, dan segala macamnya. Kemudian fokus lagi ya, zai, sin, sama sod. Ini adalah apa? Ujung lidah dan gigi seri bagian bawah. Gigi seri itu. Pangkal gigi seri bagian bawah. Jadi dua nih. Pertama apa? Ujung lidah sama pangkal gigi seri bagian atas. Kemudian apalagi zai, sin, sama sod itu ujung lidah sama pangkal gigi seri bagian bawah. Nah, beda ya. Ta, dal, sama to itu atas, pangkal atas, kemudian zai, sin, sama sod itu pangkal bawah. Jadi tinggal dihafalkan aja nih. Kemudian nanti juga minggu depan nih ya, terakhir mungkin untuk yang lisan juga kita habiskan nanti, yaitu apa? Sa, dal, sama zo. Nah, kita baca di sini, punggung lidah depan dan dua gigi seri atas. Punggung lidah nih. Ini namanya teman-teman ujung nih kan, ini ujung. Ini punggung nih, punggung. Makanya dia, ya kan? Makanya dia agak sedikit. The, fa, sama lo misalkan. Punggung. Makanya emang beda sedikit dia. Kalau ujung tuan ini ujung nih. Kalau punggung di atasnya. Seperti itu. Fa, the, lo. Dan lo itu lebih tebal kan nanti.
Nah, kemudian nanti ada lafalkan huruf al-lisan berikut dengan benar. Nanti di sini akan digabungkan ya dari awal sampai terakhir nanti. Lalu itu praktek. Kemudian minggu depannya lagi insyaallah taala asyafatan terakhir. Nah, baru nanti masuk. Tapi insyaallah taala nanti sebelum masuk mungkin setiap 5 materi nanti harus ada ujian ya. Lebih ada namanya ujian tahriri. Tahriri itu tulis biar tahu nih seberapa kemampuan teman-teman nih maksudnya apa namanya. Maka dihafalkan ya. Sisi lidah kiri atau kanan ketemu sama geraham huruf apa? Atau dot keluar dari nah itu hanya lebih enak ya. Biar dihafalkan. Emang harus hafal ya. Karena nanti dia tuh makrosnya teman-teman dari apa namanya dari halak itu dari tenggorokan terus ke atas sampai dengan nanti ke khaysum. Nah, sampai khaysum. Oh, nanti ya setiap malam kalau bisa ya murojaah. Ini aja satu ini aja dua lembar. Mau dua lembar habis. Kan kita punya waktu berapa? 6 hari ya untuk murojaah ya. Kemudian satu harinya buat belajar. Seperti itu. Dan itu seterusnya. Nah, Lipia ada namanya ujian tahriri, ada ujian syafahi. Syafahi itu syafah apa namanya? Lisan. Jadi lisan. Tapi mungkin karena ini baru materi ya, paling ya, kita ujian dulu, tahriri dulu, ujian lisan dulu, biar dihafal. Makanya nanti tolong dihafalkan. Ya, nanti kan harus benar juga mana keluar huruf dha dari mana. Tapi nanti biasanya ini sih sebenarnya saya ini aja, saya akan gabung-gabungkan aja. Nah, misalkan satu soal aja. Nah, tapi jawabannya apa? Merambat ya. Beranak ya. Ya benar. Jelaskan ya makhraj secara detail dan terperinci. Tanpa luput satupun kan. Terus pertama dari awal tuh aqsal lisan hurufnya wasatul lisan, adnal lisan afwan. Adnal halaq. Pindah ke lisan lagi, aqsal lisan ya kan. Wasatul lisan. Nah, apalagi kalau sini apa namanya ihda hafatil lisan. Salah satu terpilih lidah atau sisi lidah. Tapi boleh pakai bahasa Indonesia supaya gampang nanti ya. Siap dihafalkan aja, teman-teman. Karena penting ya. Ilmu itu ya harus dihafalkan plus dipraktekkan nanti insyaallah taala. Insyaallah. Adapun nanti pelajaran ke-7 kayaknya kita tidak perlu nanti Pak Ketua. Karena ini lebih kepada cara menulis sebenarnya ya. Cara menulis. Nah, nanti sebagai gambaran aja. Ada 7 misalkan yang dapat ditulis bersambung dan sebelumnya, sisanya bisa sebelum bisa setelahnya. Nanti ini lebih belajar kepada apa ya imla atau khot ya, khot itu cara menulis. Makanya khot banyak ada khot naskhi, khot rik'ah, khot diwani yang mutar-mutar itu. Nah, kamu ya enggak? Kalau di masjid banyak kan, kayak di masjid Nabawi. Nah itu ada juga. Tapi khot yang biasa pakai khot naskhi, yang biasa kita pakai yang tebal-tebal tapi bagus, yang rapi. Nah, bukan berarti yang khot nanti nggak rapi, tapi maksudnya apa namanya? Uh, bagus kalau kali ini kan namanya mungkin khot naskhi nih, kayak ini besar dan rapi. Nah kalau khot diwani, apa khot rik'ah itu biasanya yang muter-muter tuh, Bismillahnya muter-muter, kaligrafi. Ada juga ya. Seperti itu. Nah, nanti masuk ke pelajaran ke-8. Jadi 6 masuk ke 8 nanti. Nah, kita harus mengejar juga nih ya. Kalau ibu-ibu tadi kata abangnya sudah selesai ya yang hitamnya. Berarti sekarang apa mereka menghafal? Iya, latihan dulu sama sekarang udah ditambah lagi sama ini sama tahfiznya. Makanya tahfiz itu kan lebih kepada menghafal ya, setoran ya. Nanti kalau udah selesai yang kuning sama yang hitam itu nanti kita bawa mushaf yang besar, nanti praktek terus misalkan baca 3 baris sambil kita benarkan. Ini apa hukumnya nih gitu kan. Misalkan apa? Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang kurang di sana. Gunnahnya binnas. Gunnah ada berapa? Nah, sambil kita berusaha dan satu baris. Selesai baru setoran. Paling mungkin dari Anas. Itu terus sampai khatam gimana enggak saya khatam. Maksudnya sampai khatam 30 juz. Ininya ngajinya maksudnya apa namanya ngajinya. Bukan setorannya. Kalau setoran mungkin cukup
3 juz saya rasa cukup teman-teman ya. Atau 1 juz belakang, kemudian tambah Al-Baqarah. Artinya juz yang sering dipakai lah. Tapi biasanya itu 3 belakang biasanya sering dipakai itu. Ya kan Al-Munafiqun, Al-Jumu'ah sama dengan Al-Baqarah. Jadi 5 juz setengah. Tapi ya enggak masalah. Butuh ini waktu ya. Baik. Sekarang kita ini teman-teman tahsin dulu ya. Tahsin. Kemarin surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Silakan buka terakhir. Kemarin ayat keberapa kemarin? Bismillah ayat 1. Kemarin ini sampai ayat ke-2 ya. Berarti alhamdulillahirabbil alamin. Ingat basmalah bagian dari maksudnya termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Adapun jahar wasir itu nanti masuk ke ranah fikih ya. Fikih. Nah, fikih itu karena fikih itu kan dari segi bahasa al-faham, secara pemahaman. Jadi karena ya ulama itu kan berbeda-beda tuh. Saking pintarnya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Berbeda ya. Tapi di sini ayat ketiga dari surah Al-Fatihah ya. Kita dengarkan. Saya baca di awal aja dulu, nanti kita ambil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau masih berarti masih salah ya. Rabbil salah. Kenapa? Ainnya masih gunnah, masih dengung. Nah, gimana Pak? Masih? Terus latihan terus ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harus bersih. Ya. Cuma kalau jadi imam, usahakan bacanya pakai bacaan apa tadi? Tahqiq ya, pertengahan. Jangan terlalu ini, karena juga dalam kata Syekh itu apa? Tidak boleh apa ya? Terlalu apa bahasanya? Lebay gitu ya. Misalkan a'udzu jadi imam misalkan alhamdulillah. Nanti bangunnya lama sekali ini matinya. Makanya enggak, maksud saya harus itu. Jadi harus lihat mamu juga. Makanya ada 3 bacaan, ada hadar, tahqiq, tadwir. Biasanya pakai apa? Tadwir kita ya, yang pertengahan itu. Nah, itu baru cocok tuh. Ya baca pertengahan. Nah, sini ayat ketiga ya. Baik, dengarkan saya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, adin juga enggak boleh dong. Adin. Apa yang langsung adin. Misalkan. Banyak teman-temannya PR kita. Baik. Ikuti saya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di sini ro sebagaimana yang sudah kita ketahui, ro itu apa? Tidak mau monyong. Jadi jangan ar-rah misalkan yang salah ya. Tapi tahan aja. Ar-Rahmanir Rahim. Memang teman-teman dia tuh pengennya maju aja ya. Mulutnya aja enggak. Karena mungkin belum terbiasa ya. Jadi ar-ra karena kan ro tuh dari mana tadi? Dari ujung lidah. Sama apa? Gusi. Ujung lidah sama gusi nih. Nempel. Tempat tumbuhnya gigi seri. Jadi bukan dari bibir. Seperti itu ya. Ya di sini paling ro paling kita perbaiki. Baik, ikuti saya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, dan juga ro-nya dibaca apa? Tafkhim. Nah, tadi sambil nanti saya kasih gambaran lah. Ya misalkan ro tebal, ini secara umum dulu ya. Karena ro itu ada berapa? Ada 7 per 8 kalau salah. Maksudnya cara ininya, kapan ro bercerita tebal? 8 teman-teman. Jadi bukan ro fathah, dhammah bukan itu saja. Nah, sebagai gambaran ro fathah, dhammah, kemudian sukun sebelumnya fathah, sukun sebelumnya dhammah, kemudian sukun
fathah, sukun, dhammah, sama nanti tadi yang baca sama Pak Haki, irji'i. Nantinya apa tuh? Mat apa tuh? Apa namanya? Hamzah wa wasal. 7. Satu lagi saya lupa. Satu lagi afwan, kalau dia didahului dengan huruf isti'la misalkan inna rabbaka labil mirsad apa gimana? Tebal apa tipis? Tebal apa tipis? Tebal. Kenapa? Walaupun dia sebelumnya kasroh kan aslinya kan ro sukun sebelumnya kasroh tipis. Tapi karena setelahnya ada huruf isti'la. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, itu 8. Nanti kita bahas ya. Dan tolong dihafalkan. 8. Sabar dulu ya, ini belum selesai, sejauh. Tapi sebagai gambaran. Nah, kalau yang tipis, ya hampir 6 kalau nggak salah ya. Kalau yang tebal tadi yaitu, kalau yang sukun sebelumnya ro sukun. Afwan, fathah sukun. Kemudian dhammah sukun, ro-nya yang terakhir. Contohnya apa? Wal 'asr. Innal insana fi khusr atau wal fajr, ya kan? Fathah sukun. Ya, itu kan fathah. Tetap tafkhim. Kenapa? Fathah itu baru satu. Nah, jadi Ar-Rahmanir Rahim. Cuma dia nijak karena dia double saja itu. Karena dia ada tasdid. Baik, ikuti saya. Ar-Rahmanir Rahim. Ikuti. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, tadi yang Ar-Rahmanir Rahim yang ha juga jelas teman-teman, ha-nya aja. Jangan saya pakai yang ha yang aksal hal, jangan. Ar-Rahman. Nah, jadi harus jelas. Harus supaya apa? Bisa membedakan ya. Ar-Rahmanir Rahim. Dan juga yang di Malik Yaumiddinnya di sini ada di sini yaum. Yaum itu apa? Hari. Malik Yaumiddin apa artinya? Malik itu apa? Raja. Yaum hari adin apa? Pembalasan. Jadi apa maksudnya? Yang merajai atau yang menguasai hari pembalasan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana yaum itu ada teman-teman ya baru waw. Jadi jangan ke waw dulu. Jadi kadang banyak yang baca maliki yaum, tapi ya dulu ya. Maliki ya. Nah, baru ke wawnya. Nah. Maliki yaumiddin ya baru waw. Jadi karena ya itu kan bukan dari apa namanya? Bibir, bukan dari syafatan. Jadi jangan sampai belum ke waw sudah monyong. Maliki yau. Ini salah nih, tapi iya. Maliki yau. Baik, ikuti saya. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Yau ya. Yau. Jadi jangan yau. Kalau yau berarti nanti dia langsung ke waw dia. Maliki yaumiddin. Yau. Tapi yaumiddin. Dan juga adinnya tidak boleh gunnah sebelum masuk ke huruf nun. Contoh ad-din. Nah, baru dia gunnah. Dia jangan sampai maliki yaumiddin. Ini yang salah guru ya. Ini yang salah. Karena banyak tuh ya. Maliki yaumiddin. Oh, ya. Din. Maksudnya masih guna apa namanya? Masih bukan apa namanya? Mat ada disukun itu. Jadi masih matnya masih dibaca malah guna, salah ya. Maliki yaumiddin. Nah, barulah ke nunnya. Baik. Ikuti saya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jangan lupa pokoknya tetap monyong, jangan Yaumiddin. Jangan ditahan, harus monyong. Maliki Yaumiddin.
Maliki yaumiddin. Yang tadi ya, jangan lupa jangan sampai dinnya punah duluan sebelum ke nun. Maliki yaumiddin. Nah, baru nun. Nun kan di akhir, bukan di sama dinnya itu. Baik. Tapi kita baca ya, itu sedikit gambaran teman-teman, mana yang paling sering kita ini lah. Tapi kita baca dari awal ya, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sedikit di sini hampir ar-rajim sama juga. Ar-rahim sama juga. Maksudnya jangan ke mim langsung. Jadi, ar-rahim baru. Sama pokoknya. Nah, al-alamin agak susah ya. Al-alamin karena diapit. Ya kan? Mim sama nun. Nah, dan seterusnya. Jadi intinya adalah jangan sampai belum ke mim sudah ar-raha misalkan. Haknya sudah dengung, maka ini salah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, masih saya dengar rabbil hanya masih saya dengar tadi rabbil. Nah, di sini teman-teman lam itu apa? Bukan qalqalah, tapi kita belum masuk ya. Nanti di pelajaran keberapa? Ke-8. Jadi langsung rabbil alamin. Jadi jangan sampai ada mantulnya. Sama juga yang di depan. Alhamdulillah misalkan. Ya. Kadang orang kampung tuh banyak ya. Mimnya kadang digunakan, afwan. Mimnya dipantulkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil. Baik, di sini tidak ada yang mantul ya. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ditahan ya. Yaumiddin. Ya dulu, jangan yu. Nanti kesannya kalau yu itu otomatis monyong ya. Maliki yaumiddin. Tapi maliki yau. Maliki yaumiddin. Baik. Saya ulangi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Baik. Baca bareng ya. Ini apa nih? Sambil kita menyelesaikan nanti ini, sambil kita terus tahsin terus Al-Fatihah ini juga nih. Kalian ini saya coba nanti satu-satu nanti. Maksudnya yang ini. Baca misalkan satu satu baris. Tapi kalau selesai Al-Fatihah. Jadi sambil kita nanti sebelum kita masuk ke hafalan ya, hafalan. Tapi sabar. Tinggal setahun setengah lagi. Biasanya lama Pak. Kalau ibu tuh biasanya setelah setahun setengah selesai baru dia tahfidz. Sebentar lagi azan. Baik, baca bareng dulu. Yang ini sampai berapa ayat 4 tadi ya. Baik, 1, 2, 3. A'udzu billahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mungkin kalau dengar orang baca Al-Fatihah bisa biasa aja ya. Tapi kalau kita koreksi kadang maksudnya apa namanya? Kadang ada di sana mungkin yang dipantulkan, yang seharusnya bukan qalqalah dan seterusnya. Seperti itu. Baik, insyaallah minggu depan ayat berapa nih? Ayat ke-5 ya. 5, 6 baru ayat ke-7. Itu juga dibagi 2 ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, yang terakhir teman-teman, seperti biasa ya. Kisah juga nih ya. Oh iya, boleh, tafadhol. Nah, kalau Maharajal itu kalau kita membaca Al-Quran wajib mengetahui hukum bacaan, tajwid, makhraj itu wajib ya cara membacanya, jadi harus diikuti kaidah-kaidah. Iya. Makanya kalau di kitab yang satunya lagi itu yang saya bawa tuh itu apa? Sebenarnya hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sebagian sudah bisa maka gugur yang lain dari kifayah. Apa artinya cukup ya. Kalau sebagian yang mengerjakan maka gugurlah apa? Kewajiban yang lain. Tapi ingat kalau membaca Al-Qur'an ya wajib pakai apa namanya? Kaidah. Enggak tahu-tahunya nanti apa? Beda arti teman-teman ya. Seperti yang saya contohkannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan, pakai apa? Sin apa? Sin. Pakai syadid ya. Aslinya maksudnya yang aslinya. Wa qulu qawlan sadida. Sin. Artinya satu adalah apa? Ucapan yang bagus, yang baik. Coba dicek artinya ya. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, ucapkanlah apa? Perkataan yang baik atau benar. Nah, nanti kalau pakai sin yang ada anginnya itu, pakai sin yang banyak anginnya, nanti takutnya apa? Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah apa? Ucapan yang keras. Kan beda artinya. Yang keras, yang seharusnya dari baik dari ke keras. Atau contoh yang lain juga, syadid artinya keras, syadid. Artinya apa? Keras. Kalau sadid itu benar, ucapan yang benar. Qaulan sadida. Bukan waqulu qaulan sadida. Makanya kalau itu pentingnya apa? Ilmu tahsin itu ya. Kemudian juga contoh yang lain di surah Ibrahim itu lain sakartum. Apa arti sakar? Mabuk. Mabuk. Afwan. Kalau pakai sin artinya apa? Bersyukur ya. Syakara yashkuru apa? Syukuran, syukur, berterima kasih. Nah, kalau diubah jadi sin, nah ini tadi kita sama ya. Kalau yang sin ubah jadi sin itu kalau syakarotnya apa? Bersyukur ya. Lain syakartum la zidanakum. Jika kalian bersyukur, akan aku tambahkan nikmat kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti takutnya salah digunakan sama orang yang suka mabuk ini. Lain syakartum, syakarnya apa? Mabuk. Jikalau kalian mabuk, nah kan enak nanti. La zidannakum, akan aku tambahkan nikmat untukmu. Nah, siapa kan? Nah, jadi itu teman-teman. Nah, itu apa teman-teman? Pentingnya apa? Belajar ilmu tajwid atau tahsin. La in sakartum atau apa tadi? Wa qulu qawlan syadida. Dan juga banyak lagi contoh-contoh yang lain. Misalkan dhamir tu nanti diubah jadi ta kan bahaya. Misalkan kata Allah khalaqtu bi yadayya. Aku apa? Ciptakan iblis dengan kedua tanganku. Nanti kalau antum baca pakai ta, khalaqta bi yadayya. Berarti apa? Dhamirnya sudah salah ya. Maksudnya harokatnya. Khalaqta berarti kamu sudah menciptakan. Maksudnya kamu siapa? Seperti itu. Itu dhamir. Maka penting ya. Tapi ingat dari segi hukum dia apa? Fardu kifayah. Tapi kalau baca ya wajib. Ya. Beda. Kalau misal selain baca Al-Quran, misalnya kayak bacaan sholat, itu juga mahram untuk baca juga harus. Ya, usahakan pokoknya makanya nanti kan kesalahan itu ada dua, ada yang lahan jali, lahan khafi. Kalau lahan jali tadi tuh yang bisa mengubah makna, yang bisa merubah makna dari yang baik malah kasar jadinya kan bahaya. Kemudian ada namanya lahan khafi. Nah, kayak khafi itu nanti kayak ikhfa itu
lahan yang benar bacanya tetapi apa? Tidak merubah salah bacanya tapi apa? Tidak merubah makna. Misalkan anta itu apa? Anta itu kan harusnya apa? Ikhfa. Tapi dari segi arti tetap artinya kamu. Dari segi hukum yang itu dia tidak merubah makna. Tapi kalau sampai merubah makna, lahan jali namanya. Jali itu nampak jelas. Nah, makanya apa bisa berdosa kita ya. Makanya apa kata Imam Ibnu Jazari, man lam yusahhihil Qur'an athimu. Siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan sahih dengan benar, maka dia berdosa. Tapi yang tadi beda ya, lahan jadi sama lahan khafi. Lahan khafi itu kesalahan yang ringan. Kesalahan yang ringan yang tidak sampai mengubah makna. Contoh tadi itu ikhfa, apalagi idhar, misalkan saya baca apa ya? Saya baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Ini kan apa? Idgham apa? Idgham apa? Hudan lil muttaqin. Idgham bila gunnah. Kalaupun saya baca biasa saja ya enggak akan berubah makna. Hudan lil muttaqin. Karena kan artinya hudan itu petunjuk, lil muttaqin juga untuk orang bertakwa. Nah, dari segi arti masih benar. Cuma dari segi bacaan salah. Maksudnya salah dari hukum ilmu tahsinnya. Bukan nanti penting juga ya. Nah kalau itu kan doa itu. At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Kalau itu enggak. Tapi yang wajib itu apa? Apa namanya? Al-Fatihah ataupun surah-surahnya. Tapi juga ya jangan sampai diremehkan juga sampai mengubah makna juga. Itu bahaya juga. Tapi intinya jangan nampak-nampak aja lah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu kan enggak perlu pakai gunnah. Wassalawatu ayuhan enggak perlu ya. Cukup apa? Tetap dia gunnah. Enggak perlu apa pakai maksudnya gunnah yang sebagaimana kita baca enggak perlu. At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Sebenarnya enggak begitu fasih kalau doa-doa ataupun bahasa Arab biasa. Tapi ingat tetap mengikuti apa? Kaidah ya, kaidah. Nanti takutnya salah arti, salah huruf juga bisa artinya berbeda walaupun dia bukan Al-Qur'an. Seperti itu ya. Misalkan apa? Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam. Kan enggak perlu Allah tebal misalkan Allahnya. Biasa saja. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Seperti itu ya. Ayo, bismillah. Insyaallah ya. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti tanya ke Ustaz Mukhlis Mubarak yang lebih senior. Ini sih lebih ke ada karena yang Oh iya, ini penting nih teman-teman nih. Kadang ada yang azan Allahu Akbar, ya kan? Ya enggak? Salah itu. As-sahih mata Allahu Akbarullah. Kenapa? Nanti namanya mubtada khabar. Khabar itu kan marfu, rafa, dhammah. Maka apa? Kalau pengen nyambung, maka harus pas ya. Maksudnya dhammahnya dibaca Allahu Akbar. Tapi kalau berhenti tidak masalah. Allahu Akbar. Kenapa? Karena sukun kita, tidak masalah. Seperti itu. Jadi banyak itu yang salah. Allahu Akbarullah. Allahu Akbarallah. Nah, maksudnya dia pakai fathah. Bukan dhammah. Nanti nahu. Oh iya. Tapi paling itu aja sih yang paling sering tuh. Bahkan dia tuh banyak tuh di atas kelas tuh. Anak-anak SMP tuh yang baru masuk ke suruh azan itu kan. Karena mereka juga Allahu Akbar artinya menang di nada doang. Tapi salah harokatnya. Nah, maka yang benar adalah apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba ya dengar azannya Syekh Syari yang nyambung tapi ya. Asyhadu alla. Kalau ini mah biasa asyhadu alla ilaha illallah. Allahu Akbar la ilaha. Biasa. Kalau yang lain itu biasa. Tapi yang paling yang depan aja nih, yang takbirnya Allahu Akbar. Tapi bukan Allahu Akbar. Ini salah nih, yang fathah salah, yang dhammah benar. Yang dhammah nanti dia pakai dhammah berarti ya. Siapa azan sekarang? Ya makanya Allahu Akbar
kalau mau disambung. Tapi kalau mau disukunkan ya harus sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama kayak Fatihah, teman-teman. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tapi kalau pengen berhenti ya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau sambung maka lihat harokat akhirnya. Coba aja Allahu Akbar itu bagaimana harokat akhirnya? Allahu Akbaru akhirnya. Akbaru. Tapi kalau disambung ya Allahu Akbarullahu Akbar. Ini juga kan pakai apa? Ilmu tahsin juga ya. Allah tebalnya. Allahu Akbarullah. Berarti makhraj juga harus kalau azan harus. Ya azan. Pokoknya tetap sih dalam artian eh, yang paling pas tuh maksudnya harus membaca Al-Quran harus dengan apa? Ilmu tajwid. Dan juga kalau membaca hadis pun juga ya pakai ilmu tajwid, tapi ingat tidak terlalu dijelaskan, maksudnya tidak terlalu nampak gitu ya. Misalkan hadis Rasulullah masa apa misalkan jaa Rasulullah kan ini kan tafkhim kan. Jadi biasa aja jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai jaa Rasulullah sallallahu misalkan guru ya alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya ada panjang pendeknya itu ada panjang kan ada yang dibagusin dipantau. Ya kalau azan sih kayaknya ini ya. Kalau azan saya biasanya dengar saya gitu kan. Biasanya mereka kayaknya azan sih lebih ini dia, tapi jangan juga berlebihan sebenarnya. Ya paling kan matu maksimal berapa? Matu ya. 6 ya. Maksimal 6. Maksimal 6. Jadi jangan berlebihan. Pendek pun juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak masalah. Tapi kalau azan pendek kayaknya kurang ini ya, maksudnya iya. Makanya kalau azan misalnya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Coba dengan bisa atau azan Haramain itu kan ada kan? Azan Haramain di Madinah ataupun di Makkah. Itu kan panjang banget tuh. Ya sekitar 6 harokat. Nah, kan ini kan masih baru saja. Iya. Belum bisa bedain mana yang kesalahan mengubah hati atau enggak mengubah hati. Supaya jadi imam itu. Ya. Baik, bismillah. Intinya kita ini teman-teman, kita berusaha ya, kan sambil belajar. Belajar sambil kita memperbaiki seperti itu. Insyaallah makanya ada tuh di hadis Rasulullah apa? Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah apa? Mengampuni dosa dari hamba-hamba. Ada 3. Pertama apa? Al-khata', kesalahan yang enggak disengaja, teman-teman. Kalau enggak sengaja maka apa? Tidak berdosa. Wan nisyan atau dia lupa. Kalau lupa maka apa? Tidak berdosa. Kemudian apa? Yang ketiga apa? Wa mastukrihu alaih, dan yang dipaksa untuk melakukan dosa. Contohnya apa? Contohnya nih ya. Apa ya? Kisah siapa? Ammar bin Yasir itu kan beliau apa? Sempat disuruh untuk menghina Rasul tuh kan. Pokoknya engkau kalau pengen bebas silakan hina Rasulullah. Pokoknya Rasulullah tuh gini, apalah bahasanya gitu pokoknya. Pokoknya bahasa-bahasa yang bisa jelek dan juga bisa bahasa-bahasa kufur gitu ya. Ya, bagaimana lagi wa mastukrihu alaih, dan yang dipaksa. Maka boleh di sini. Kita paksa tetapi Pak untuk ini aja. Tapi dalam hati kita apa? Walakil liyatma'inna qalbi. Tapi Pak hati tetap apa? Itminan, tenang. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contoh-contoh lain. Kayak Imam Syafi'i itu kan beliau bilang apa? Ketika zaman siapa tuh? Imam Ahmad tuh pernah bilang, "Wahai Imam Ahmad, katakan Al-Quran adalah makhluk." Maka Imam Ahmad ini masih bertahan dia. Sampai beliau dicambuk, teman-teman, dicambuk sampai masuk penjara ya kan? Ahmad. Nah, adapun guru beliau Imam Syafi'i, Masya Allah. Bukan berarti beliau enggak cerdas dua-duanya nih. Tapi Imam Syafi'i ini cerdas beliau. Dipanggil lah, wahai Syafi'i, cepat ucapkan Al-Quran adalah makhluk. Cerdas beliau. Wahai Khalifah. Beliau tunjuk nih, Masya Allah, cerdas beliau. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, semuanya adalah makhluk. Ini enggak teman-teman? Masuk akal enggak? Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, semua ini adalah apa? Al-Quran. Semuanya adalah makhluk. Gimana coba? Tapi ingat beliau bukan berbohong ya. Tapi beliau pakai nalar tingginya luar biasa. Maksudnya adalah apa? Al-Quran,
Taurat, Zabur, Injil. Nah, beliau tuh maksudnya adalah apa? Semua ini maksudnya 4 jari ini. Ya, bukan kitabnya. 4 jari ini adalah apa? Dalam hati beliau adalah makhluk. Ini kan makhluk ini kan. Nah, akhirnya beliau apa? Terbebas dari penjara. Cerdas beliau, Masya Allah. Siapa guru Imam Asy-Syafi'i. Tapi jangan ya. Makanya beliau apa? Makanya apa? Dikasih gelar apa? Nasirus sunnah. Penolong sunnah. Siapa? Guru beliau Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i gurunya. Dan juga anak beliau apa? Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau beliau ini apa? Kenapa beliau tetap bertahan? Karena nanti teman-teman khawatir nanti kalau semuanya bilang makhluk nanti berarti benar dong kata ulama ya kan? Akhirnya subhat segala macam. Nah, makanya ada sebagian ulama yang bertahan, ada sebagian yang pakai akal. Maksudnya untuk ini. Ternyata akal khalifah nggak sampai juga ke sana. Kenalan. Pokoknya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, kan beliau stop itu. Semua ini adalah apa? Makhluk. Masya Allah, cerdas beliau ya, Pak. Maksudnya ini, jadi adalah apa? Makhluk. Bukan Al-Qurannya. Tapi kalau Imam Ahmad, Al-Quran, kalamullah, siksa, sampai khalifah keberapa. Tapi itu teman-teman sekalian ya. Dan juga makanya kita butuh orang-orang yang cerdas juga ya. Cerdas. Baik. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan untuk pembahasan yang lisan minggu depan. Bagaimana Pak Ketua? Nanti itu mukanya. Tapi kalau saran saya sih masuk ya, saran saya. Maksudnya biar kita berurutan ini. Saran saya. Tapi kalau emang masih sibuk di sini, masih nyembelih tanggal apa? 10 ya? 10, 11, 12. Oh iya. Iya, berarti kalau mudik ya nanti mungkin bisa minggu depannya lagi enggak masalah. Atau mungkin ganti di hari yang lain boleh juga misalkan. Boleh misalkan double tuh guru. Misalkan hari apa? Misalkan hari Ahad ya. Senin misalkan hari Rabu kah? Boleh diganti. Biar cepat tuntas ini. Masya Allah semangat. Bagi yang mau ya. Jangan bagi yang mau, harus diwajibkan nanti. Ya, nanti yang hadir cuma 1 orang kan. Atau kalau emang sibuk banget ya enggak masalah. Minggu depannya enggak masalah. Saya juga enggak pulang, teman-teman. Saya mudik. Saya enggak mudik, saya diam di sini insyaallah. Diam di Tadhkirah gitu ya. Dan setelah 3 tahun guru ya. Baru mudik insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Ya semoga apa yang kita pelajari ya malam ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk kaum muslimin secara umum ya. Amin rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal. Azan ya.